Para kucing lagi pada makan. Ini si Cila tiap ada kucing yang lagi makan pasti ditabok. Gak cuma si Putih, si Bontot pun kena tabok. Bontot pun ngambek dan pergi. Komen kira-kira kenapa ya Cila begitu? Tapi giliran si Bobon yang makan gak diapa-apain dong. Malah dicium. Duh dasar Cila. Pas lagi jalan-jalan, Adek ngelihat ada penjual ubi. Adek langsung minta beliin. Ayah heran kok Adek minta beli ubi. Padahal si Adek kan gak suka ubi. Ternyata Adek beliin ubi buat Oreo. Si Adek inget cerita mamanya. Katanya Oreo suka banget sama ubi. Bahkan dari pas si Adek masih bayi, Oreo selalu mintain ubi punya Adek. Majikan mau ngerjain Bontot. Dia mau lihat reaksi si Bontot. Jadi dia gunting gambar kucing dan ditempel di pintu. Pas mau lewat si Bontot heran, kok ada kucing baru? Bontot terus merhatiin kucing itu. Tapi pas gambar bergerak dikit, dia langsung kaget. Bontot pun memberanikan diri dan mendekat. Ternyata cuma gambar doang. Dulu pas si Adek masih bayi, Oreo selalu nemenin dan menjaganya. Mereka sering main kereta-keretaan, Oreo yang narik. Sampai Adek udah bisa jalan pun mereka masih selalu bersama. Dan gantian Adek yang dorong keretanya Oreo. Si Adek makin hari makin aktif aja. Oreo sampai kewalahan. Untungnya Oreo sayang Adek, jadi dia nggak keberatan deh. Si Bontot lagi tiduran. Tiba-tiba si Milo datang dan langsung ngajak gelut. Kira-kira si Milo kenapa ya? Udah dipisahin sama majikan pun sama aja. Mereka gelut lagi. Udah kayak Tom and Jerry. Setelah majikan cari tahu, ternyata masalahnya adalah si Milo marah dan kesel karena majikan pilih kasih. Cuma Bontot doang yang disuapin. Sementara si Milo udah pencet bel berkali-kali tapi dicuekin. Majikan dan anaknya main ke taman safari. Para kucing gak diajak. Mereka pun marah. Majikan bujuk mereka pakai wortel dan sawi. Jelas aja mereka gak mau. Mereka kan bukan rusa. Biar para kucing gak tantrum lagi, majikan kumpulin daun kering di taman dan bikin taman sendiri di dalam rumah. Para kucing kelihatan seneng, tapi justru istrinya yang marah. Majikan mau ajarin kucingnya disiplin kayak tentara. Mereka diajarin tertib dan berhitung. Semua kakak-kakak Bontot berhitung, cuma Bontot doang yang enggak. Bontot pun majikan nasehatin, malah gigit jari majikan. Akhirnya Bontot dihukum. Antri toilet ke bagian paling belakang. Makan pun antri paling belakang juga. Pas tiba giliran Bontot makan, makanannya udah habis. Pas pulang ke rumah, majikan kaget banget. Rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Ternyata tadi anak majikan dan Bontot main petak umpet. Sampai keluar semua isi boneka. Majikan marah sama Bontot dan anaknya. Lalu ubah tas dan bukunya jadi kecil. Meja belajarnya pun diubah jadi kecil. Gak cuman anaknya, Bontot pun dapat hukuman. Tempat mainnya diubah jadi kecil. Tempat tidurnya pun diubah juga. Majikan udah nikah. Oreo gak boleh tidur bareng lagi. Jadi majikan siapin ruangan buat dekorasi kamar baru Oreo. Pertama dikasih ranjang tidur yang nyaman buat Oreo. Lalu dikasih meja yang didekorasi dengan lampu hias. Setelah itu dikasih lemari bentuk mobilan. Dan stok cemilan kalau Oreo lapar. Dikasih juga aneka ragam baju yang lucu-lucu. Terus dikasih sofa biar Oreo bisa santuy. Udah jadi deh kamar Oreo. Menurut kamu bagus gak? Komen ya. Es krim berantakan di mana-mana. Hari ini panas banget, AC juga mati. Jadi majikan keluarin semua es krim yang ada di kulkas biar udara jadi lebih dingin. Saking panasnya, anak majikan dan Bontot sampai berendam di bak mandi. Istrinya pun marahin dia dan anaknya. Lalu manggil tukang servis buat masang AC baru. Sekarang udaranya udah nggak panas lagi. Tapi es krim di kulkas tinggal bungkusnya doang. Padahal rumah udah adem gini. Siapa kira-kira yang makan? Ternyata Bontot dan Pepe pelakunya. Ini kakaknya Bontot. Dia tumpahin makanan. Lalu dia dijadiin lap sama majikan. Habis itu disuruh cuci baju, malah nangkring di atas mesin cuci. Sedangkan si Bontot lagi pinter nih. Disuruh matiin lampu, dia nurut. Jadinya majikan mau bikin sesuatu dari bulu buat Bontot. Kira-kira mau buat apa ya? Wah, ternyata sepatu unyu buat Bontot. Si kakak iri jadinya majikan bikinin juga. Tapi kok mini banget. Lalu sepatunya dibuang. Si Bontot dijauhin kakak-kakaknya karena dia bau iler. Majikannya kasihan. Langsung racik ramuan ajaib buat mandiin. Baru nyemplung, si Bontot malah kentut. Selesai mandi, Bontot dikeringin. Kakak-kakaknya cium aroma wangi. Mereka ngumpul di sekitar Bontot. Lagi makan pun digangguin. Mereka cium-ciumin Bontot. Bontot resmi bebas bau iler. Si Blacky sembunyi lagi. Dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar nggak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blacky nongol. Untung nggak jadi opor si Blacky. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blacky di situ. Blacky pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blacky tetap kelihatan walaupun hitam. Blacky dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih.
Duh, gemes banget si Blacky, pengen cubit. Ini kakak pertama Bontot dibikinin boneka yang lucu banget. Kakak yang lain jadi pengen dibuatin juga. Jadi, majikan kumpulin bulu dari para kucing. Lalu bikinin buat masing-masing kucing. Jadi deh. Buat kakak pertama yang paling besar dan bagus. Buat kakak kedua lumayan lah. Buat kakak ketiga, kok makin mengecil. Giliran buat Bontot. Boneka apaan tuh? Mana mini banget. Majikan lagi main roller coaster. Bontot lihat videonya dan iri karena nggak diajak. Akhirnya majikan ajakin Bontot main roller coaster pakai kardus. Habis itu dia lihat anak majikan naik kuda-kudaan. Majikan pun bikin kuda-kudaan dari kardus. Tapi Bontot belum puas. Besoknya pas anak majikan mau main, Bontot diam-diam masuk ke dalam tas. Dia pengen ikutan main. Akhirnya majikan beli sepeda buat ajakin Bontot main di luar. Kali ini Bontot seneng tapi gantian anaknya yang bete. Pas bangun tidur, tiba-tiba majikan nemu uang di atas kasur. Majikan heran, uang dari mana ini? Besoknya majikan nemu uang lagi. Majikan pun cek CCTV dan ketahuan kalau selama ini si Cici lah yang naruh uang di atas kasur. Majikan yang penasaran diam-diam ngikutin Cici. Sebenarnya si Cici dapat uang dari mana sih? Ternyata si Cici jual lukisan, guys. Jadi uang yang Cici dapat adalah hasil jual lukisan yang digambar majikan. Pinter banget kamu Cici, kucing tapi bisa jualan. Bontot dan anak majikan lagi asik main salju di kamar mandi. Saking asiknya, Bontot malah jadi kotor. Soalnya panas banget hari ini. Si Eci bahkan sampai ngadem di dalam kulkas. Kalian bikin berantakan aja, kata majikan. Akhirnya majikan bikinin terowongan yang terhubung AC biar dingin. Anak majikan dan Bontot langsung masuk ngadem di situ. Tapi karena masih gerah, anak majikan ngajak Bontot buat berenang aja. Dan ternyata majikan juga lagi ngadem sama si kapibara nyebur di kamar mandi. Majikan sampai tenggelamin kepalanya biar seger. Para kucing lagi kehausan banget. Mereka pun antri minum galon. Ini Bontot antri paling belakang. Akhirnya majikan kasih galon satu-satu. Tapi kenapa Bontot cuma kebagian minuman kecil? Habis minum mereka mau makan sosis, tapi Bontot nggak dikasih. Nih Bontot tadi kan mau minum yang banyak, kata majikan. Bontot jadi sedih. Tenang, cuman bercanda. Habis itu Bontot dikasih makan. Tapi nggak taunya makanannya mini juga. Udah nggak usah sedih, nih majikan kasih hadiah. Ternyata hadiahnya cuma tas kecil. Bontot pun nangis. Komen buat hibur Bontot ya. Si Bontot lagi santuy di kamar majikan. Tiba-tiba lampu dimatiin. Bontot langsung ngacir deh karena dia takut gelap. Jadinya majikan pasangin lampu di tempat tidur Bontot. Bontot pun nggak takut lagi. Udah siap-siap mau tidur, tahu-tahu majikan kentut. Ditambah ngorok kenceng sekencang sound horeg. Bontot jadi mata panda deh karena nggak bisa tidur. Besoknya Bontot pindah ke rumah pohon biar nggak keganggu suara ngorok majikan. Tapi kali ini malah kakak-kakaknya Bontot yang ngorok. Majikan ajakin Emon main ke rumah temennya. Temennya langsung pamerin hasil lukisan Mei kucingnya. Terus temennya bilang si Emon pasti nggak bisa ngelukis. Habis itu dia dorong Emon. Majikan pun bikin pewarna dan nyuruh Emon coba melukis. Majikan taruh pewarna itu di atas papan lukis, lalu dilapisin plastik dan di atasnya dikasih makanan kucing supaya Emon jilatin makanan itu. Inilah hasil lukisan jilatan Emon. Hasilnya jadi abstrak. Dan di sebelahnya hasil lukisan Mei. Menurut kamu, itu beneran Mei yang lukis atau pemiliknya? Para kucing mengambil alih tahta perkasuran. Majikan jadi tidur di kursi. Bulu para kucing rontok di mana-mana, sampai masuk ke hidung majikan. Akhirnya majikan tidur pakai helm astronot. Gangguan para kucing gak berhenti di situ. Lagi makan pun majikan digangguin. Alhasil majikan makan di dalam kandang. Kerja pun di kandang. Kasian. Di kamar mandi ada laba-laba. Majikan takut. Jadi nyuruh Bontot aja. Tapi Bontot juga takut. Pas pintu dibuka, dia langsung kabur. Bontot diomelin deh. Kali ini nyuruh Gogon aja. Dirayu pakai makanan. Dan dielus-elus. Saatnya Gogon beraksi. Lo kok malah ngumpet di bawah kolong gon? Laba-labanya mana? Majikan pengen beli tanghulu buah, tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh.
Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong datang. Pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Majikan mau liburan keluar kota, tapi Bontot nyelinap masuk koper karena nggak mau ditinggal. Setelah dikeluarin, diajak main bareng Gogon dan Slamet biar senang. Majikan lalu ngajarin Bontot minum dari keran. Ternyata bisa, tapi lantainya malah dibanjirin. Disediain makanan buat sehari juga langsung dihabisin. Terus diajarin nyalain lampu, malah dijadiin mainan. Jadinya Bontot kena omel deh. CCTV pun dipasang buat ngawasin para kucing. Tapi pas udah siap berangkat, Bontot masuk koper lagi. Sekarang saatnya hadiah Christmas. Kakak-kakak Bontot dapat kado yang besar. Sedangkan si Bontot dapat yang kecil. Dia jadi sedih dan galau. Karena kasihan lihat si Bontot, majikannya pun mau kasih hadiah kejutan. Dia mau buatin ayunan buat si Bontot. Tapi jadinya jelek banget, si Bontot nggak suka. Majikannya pun beli kardus buat hias ayunan si Bontot. Dan hasilnya bagus banget, si Bontot langsung nyaman dan suka. Sekarang gantian kakak-kakaknya yang pengen dibuatin ayunan. Cuaca akhir-akhir ini panas banget. Bontot kepanasan sampai goler-goler di lantai. Karena kasihan majikan pun mau bikinin tempat tidur yang adem. Pertama diukur dulu ukuran badan dan tinggi Bontot. Lalu siapin papan dan jentik jari. Langsung jadi deh. Bagian atapnya ada lubang sirkulasi udara. Tinggal dipakein gel pendingin langsung berasa pakai AC dong. Gak lupa dipasang alat pendeteksi suhu biar Bontot selalu nyaman. Selesai deh. Gogon di atas, Bontot di bawah. Saatnya majikan rebahan. Si Bontot sama Gogon malah ngikut mau tidur di kamar. Padahal udah dibikinin tempat tidur baru. Karena si Blacky sering banget ngumpet dan bikin majikan kesusahan cari mereka. Kali ini gantian majikan mau bales Blacky. Majikan gelantungan di pintu dan ditutup jaket hitam. Blacky jadi nggak ngeliat tuh. Habis itu majikan warnain mukanya pakai cat hitam. Terus nyamar pakai plastik sampah. Pas Blacky datang nyariin majikan, nyaris aja ketahuan karena majikan malah kentut. Tapi untungnya nggak ketahuan. Ternyata gampang ngerjain si Blacky. Karena udah selesai majikan mau hapus catnya. Tapi ternyata nggak bisa dihapus. Mampus lu, kata Blacky. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus. Karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh. Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Setelah waktu itu, ngeprank Bontot pakai kertas yang diprint gambar makanan. Sekarang majikan mau ngeprank lagi. Kali ini makanan Bontot diolesin durian. Majikan terus-terusan nyodorin makanan yang bau durian itu ke Bontot. Bontot yang gak suka durian pun sampai muntah. Si Gogon yang baru pertama kali cobain durian pun sampai garuk-garuk lantai. Kakaknya Bontot pun sama. Akhirnya majikan kasih Bontot makanan beneran. Tapi makanannya ditaruh di tutup botol dan dibuat mengapung di air. Jadi setiap Bontot mau makan, makanannya gerak terus deh. Majikan jahil banget ya.